Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari syukur-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar teman-teman naikkan pujian ini dari awal. Panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu Kau pulihkan
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, yang layak ku agungkan. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu ya Tuhan, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu Tuhan, Bagimu ya Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagimu, Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Mari puji Dia, beri hormat, kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, yang selalu membuatku terpesona. Amin. Shalom saudari-saudari kami dalam Tuhan. Tema khotbah saya pada malam hari ini tentang Isa Al-Masih. Ya. Siapakah Isa Al-Masih? Isa Al-Masih artinya jalan yang lurus menuju ke surga. Artinya, kalau AS itu artinya juru selamat, ya. Jembatan Siratal Mustaqim artinya aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih harus dari rambut yang lebih tajam daripada pedang.
adalah titian yang akan dilalui tiap manusia di hari akhir. Setelah ditimbang amal perbuatannya, setiap manusia disyaratkan berjalan melewati jembatan ini. Sesungguhnya, ya, di kitab suci yang lain kita lihat ya. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, ya. Maka sembahlah Dia, ya. Sembahlah Dia, ini ya adalah jalan yang lurus. Di kitab yang lain mengatakan, ya, Tuhan adalah jalan yang lurus, ya. Dia diminta sembahlah Dia, ya. Perhatikan, ya. Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, ya. Tuhan adalah jalan yang lurus. Lihat, ya. Isa Al-Masih artinya jalan yang lurus menuju ke surga. Amin. Kita lihat, ya, ada dua kesamaan, ya. Ya, artinya ini benar. Amin. Kita buka kitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini dikatakan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran, dan Dia hidup, ya. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melewati Dia. Jadi kalau kita mau ke surga, kita harus ikuti jalannya Tuhan Yesus. Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus menuju ke surga. Amin. Kita buka Kejadian 2, ya, ayat 8. Demikianlah sabda firman Tuhan, manusia di Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai yang mengalir di Eden untuk membasahi taman itu. Disitulah sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama yang bernama Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh taman Haulifa. Tempat emas ada, ya. Dan emas dari negeri itu baik. Di sanalah ada damar, bedolah dan batu kisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir dari timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah, ya, mengambil manusia, menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman itu tidak boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi, ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tuhan Allah berfirman, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk tanda dari segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah sebuah kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi, ya, baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia menamainya perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Garis bawahi, manusia telanjang waktu di sorga di Taman Eden, ya, dia telanjang dan dia tidak merasa malu. Ya, perhatikan, ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita lihat ya cerita selanjutnya. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah firman Allah, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan, bukan? Lalu sahabat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktunya kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, perhatikan, orang takut, ya, dia pasti punya salah, ya, karena dia tadinya yang berdosa, ya, jadi takut, ya, dan dia tadinya yang telanjang, dia tidak malu, sekarang jadi malu, ya, dan dia sembunyi, ya. Kita lanjutkan firman Tuhan, ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahumu kepada bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang yang engkau buah itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman Tuhan, ya, kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon itu yang telah kuperintah kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa dan kepada istrinya, sebab dialah yang menjadikan ibu yang hidup, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Maka sekarang sampai ia mengulurkan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan itu. Perhatikan di sini. Terjadilah dosa pertama di Taman Eden, ya. Ya, setiap dosa, perhatikan, ya. Setiap dosa itu, pengampunan dosanya itu harus ada kurban. Terjadilah kurban pertama di Taman Eden. Maka Allah mengambil domba, dirobeknya domba itu, ya. Maka tentunya kulit domba itu yang dirobek Allah itu berlubur landala. Terjadilah kurban pertama di Taman Eden, dikenakannya ya kulit binatang itu ke manusia dan kepada istrinya, ya, kepada Adam dan Hawa, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini kitab suci mengajarkan kita bahwa satu dosa, satu korban. Kita secara manusia, satu hari kita berapa kali melakukan dosa? 2 kali? 3 kali? 5 kali? 10 kali? Ya. Kalau kita melakukan 10 kali, berarti kita harus dalam satu hari 10 korban. Usia kita berapa? Dikalikan 30, dikalikan 12, dikalikan seumur kita, ya, maka sangat sulit kita untuk membayar dosa, betul? Kita lihat, ya, haleluya, Tuhan Yesus luar biasa, ya. Musa naik ke Gunung Horeb, ya, Gunung Horeb artinya gunungnya Tuhan. Kita buka Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, ya, Musa ya adalah sentral tokoh ya di zaman itu. Dia adalah seorang nabi, ya. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Nah, disinilah terjadi wudhu, ya. Ya, dia begitu naik ke gunungnya Tuhan, pada sampai di atas ya, begitu dia mau masuk ditegur sama Tuhan. Ya, disuruh lepas kaki, cuci tangan, cuci muka, cuci ini, cuci itu yang sampai bersih. Kenapa? Karena tempat itu kudus, ya. Tempatnya Tuhan, ya. Karena Gunung Horeb artinya gunungnya Tuhan, ya. Terjadilah wudhu, ya. Inilah, ya. Kita lihat, haleluya. Hukum Taurat, hukum Jabur, ya. Yaitu hukum yang diturunkan kepada Musa, ya, agar diberikan kepada orang-orang, ya, kepada Anda dan saya dan kepada orang-orang Israel. Perhatikan, Musa, ya, diminta Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, ya. Gunung Sinai artinya gunung Tuhan memberikan hukum yang berlaku, yaitu hukum 10 perintah Allah. Isi hukumnya itu adalah hukum Taurat atau hukum Jabur, ya. 1. Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Kita perhatikan. Dia serah terima kepada nabinya yang bernama Harun. Tuhan tulis hukumnya di atas 2 loh batu dan dengan jarinya sendiri, ya. Selama 40 hari, selama 40 malam, Musa berpuasa. Musa berdialog, berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Yang luar biasa itu penuh kemuliaan, terangnya luar biasa, ya. Kita perhatian, ya. Sehingga terangnya
Tuhan itu ya memantul dan nempel di semua ya semua yang ada di dalam Musa, sehingga Musa pun terang ya seperti matahari. Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa bangsa Israel itu menyembah lembu emas. Musa turun dari gunung Sinai, perhatikan. Musa menghakimi bangsa Israel. Ya. Dia mengambil tongkat komandonya, dia pukul sama dia, batu itu 3 kali, keluarlah air. Sampai hari ini air itu tidak berhenti. 2 loh batu yang Tuhan ditulis dengan hukum yang ditulis dengan jarinya Tuhan sendiri itu dipecahkan, digerus, diberikan semua makan kepada orang-orang yang menyembah lembu emas. Perhatikan. Tuhan datang kepada Musa. Musa, kenapa kau menghakimi orang? Aku hanya memberitahumu ya bahwa orang Israel itu sekarang sudah menyembah lembu emas. Aku tidak pernah menyuruhmu untuk menghakimi mereka, karena penghakiman itu adalah hakku, bukan hakmu. Ya. Akhirnya Musa diberhentikan secara sepihak dan dilanjuti oleh Joshua. Oke? Haleluya. Di sini ada berbicara tentang hukum Taurat, hukum Zabur. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lihat, perhatikan. Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam, enggak tidur, enggak makan, ya. Enggak ke toilet, enggak ini, enggak itu, ya. Dia enggak ngantuk, dia berbicara terus dengan Yang Maha Kuasa, ya. Kita lihat, ya. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia. Waktu dia ada di bumi, dia manusia 100%. Karena dia manusia, dia bisa dicobai. Perhatikan, ya. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari dan dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh jahat itu ke padang gurun untuk dicobai iblis. Haleluya, haleluya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, ya, untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perhatikanlah supaya perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, perhatikan, ya. Ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lalu Tuhan Yesus berkata, perhatikan, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dan iblis itu membawanya itu pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dengan kegemerlapannya, dengan luar biasanya. Ya, sorga dunia diperlihatkan iblis kepada Tuhan dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Kurang ngajar ya, iblis minta disembah sama Tuhan, ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ya, di zaman Musa, ya, ada puasa 40 hari 40 malam. Ya, Tuhan Yesus pun melakukan hal seperti itu. Ya. Di mana kepercayaan saudara kita, mereka juga melakukan puasa. Perhatikan. 1, perhatikan ya, dia wudhu. Ya. 2, dia penuh dengan kemuliaan Allah, dia
turun Nabi Musa itu dari Gunung Sinai, ya dia pakai cadar, ya. Yang orang-orang dari saudara kita itu dia pakai sorban, dia pakai kerudung, ya kan. Cuman yang kalau Musa pakai penutup itu ya karena dia penuh dengan kemuliaan Tuhan, betul. Kalau di zaman sekarang ya kan pakai ini sorban, pakai kerudung ya kan, tapi tidak ada sinarnya. Ya, kita lihat ya, ini ikut-ikutan aja ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus itu ya manusia. Karena Tuhan Yesus manusia 100%, ya dia bisa dicobai, betul? Lihat, Tuhan Yesus itu manusia 100%, yaitu Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu adalah manusia 100%. Dia mempunyai rasa takut. Perhatikan, Matius, kita buka kitab Matius 26 ya, ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku ke sana untuk berdoa. Sementara untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus kedua anak Zebedus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, perhatikan. Ya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Duduklah di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, tuh lihat tuh. Tuhan secara manusia dia mulai sedih dan gentar, dia mempunyai rasa takut ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku ini sangat sedih. Tuh perhatikan, tuh Tuhan ngomong sedih loh ya. Dia karena manusia, dia bisa sedih, dia bisa takut. Dan sepertinya mau mati rasanya, udah putus asa loh Tuhan loh ya. Secara manusia dia putus asa ya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Dia ngomong begitu sama murid-muridnya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Dia berdoa kepada Allah ya, kepada Allah ya, kepada Bapaknya ya. Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Dia bernegosiasi loh dengan Bapaknya loh, agar cawan ini ya, cawan kesengsaraan ini, cawan kematian ini, penderitaan ini, ketakutan ini ya akan dilewatkan. Jangan datang kepada dia. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, ya lihat tuh, ya dia datang lagi berdoa lagi, lu takut lagi lu Tuhan ya, karena dia manusia, dia punya rasa takut ya. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali, ia mendapat mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, mengucapkan doa itu juga. Perhatikan loh, Tuhan secara manusia dia takut, dia doa yang ketiga kali dengan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Oke? Haleluya. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah, pergi. Dialah yang menyerahkan aku sudah dekat. Perhatikan. Tuhan Yesus itu manusia. Ya. Tuhan Yesus manusia 100%. Dia bisa takut. Ya. Di dalam ketakutannya, ya, dia bisa negosiasi loh dengan Allah Bapa loh. Dia negosiasi itu, dia mengucapkan doa yang sama diulang-ulang itu sampai 3 kali loh. Artinya dia dalam keadaan putus asa, dia ketakutan secara manusia karena dia tahu sebentar lagi dia akan disiksa, disalib dan dibunuh ya. Bahkan dia mati ya sebentar lagi. Secara manusia dia takut. Ya.
Tuhan Yesus di bumi ini adalah manusia 100%, ya. Tapi ya Tuhan tidak bisa mati. Tapi Tuhan Yesus di dunia menjadi manusia. Karena dia manusia 100%, dia bisa mati. Perhatikan. Ya, haleluya. Haleluya. Bentar ya. Haleluya, haleluya. Sebentar ya, firman Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan ya. Haleluya. Tuhan Yesus ya, Isa Al-Masih adalah manusia 100%. Karena Tuhan Yesus itu adalah manusia 100%, dia bisa mati ya. Perhatikan, kita buka sebentar dulu ya. Orang sabar disayang Tuhan ya. Sebentar ya. Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Berbahagialah engkau yang mendengar sabda firman Tuhan pada malam ini. Engkau percaya, engkau menjadi pelaku firman, dan engkau bertobat, dan engkau melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Maka hidupmu diberkati ya. Haleluya. Bentar ya, ada kesalahan teknis di sini. Haleluya. Oke, kita lanjut di firman Tuhan. Perhatikan, kita buka kitab Matius 27 ya, ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan, ya, dia berseru kepada bapaknya. Ya, dia berseru, ya, karena dia disalib, ya. Bapaknya meninggalkan dia, ya. Haleluya. Kita buka Matius 27 ayat 50, Yesus berseru, ya. Berseru pula, dan dengan suara nyaring, dan setelah itu ia menyerahkan nyawanya ya. Di kayu salib Tuhan Yesus mati ya. Karena Tuhan Yesus 100% manusia, dia bisa mati. Amin. Dalam kitab suci, Isa Al-Masih sebagai manusia, maka di kitab yang lain dia disebut rasulnya Allah ya. Rasul kepada Bani Israel ya. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu ya, dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung. Perhatikan tuh ya, Isa Al-Masih ya, dia ambil tanah ya, terus dia membentuk burung, kemudian meniupnya, dan menjadilah seekor burung ya. Semua itu atas seizin Allah, atas seizin Allah. Perhatikan, dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahirnya, orang berpenyakit sopak, dan menghidupi orang mati ya, semuanya atas seizin Allah ya. Dan aku kabarkan kepadamu, apa yang kau memakan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sesungguhnya pada satu hari itu adalah tanda ya, adalah satu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Amin. Ya, itu di kitab suci yang lain berkata seperti itu ya. Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu banyak membuat mukjizat ya. Tuhan Yesus ya, Isa Al-Masih ya, dia adalah Tuhan ya, Tuhannya orang hidup dan Tuhannya orang mati ya. Dia akan menghakimi ya di akhir zaman ya. Kita buka kitab Wahyu ya, kitab Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Mengatakan, dan aku melihat tatap putih yang besar, dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya langit dan bumi lenyap dan tidak ditemukan tempatnya lagi. Lalu aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di tata Tuhan itu. Kemudian semua kitab dibuka, dan dibuka sebuah kitab lain
kehidupan orang mati dihakimi apa yang tertulis kitab menurut perbuatan mereka. Perhatikan ya. Isa Al-Masih ya, dia menghakimi orang-orang di akhir zaman ya. Kita lihat di kitab suci yang lain ya. Kita ya, setiap orang yang dilahirkan ke dunia yang fana ini pasti akan dihakimi oleh Isa Al-Masih ya. AS ya. Jikalau di dalam kitab suci yang lain sendiri banyak sekali didapati keterangan mengenai siapakah Isa Al-Masih AS itu ya. Sedangkan Nabi ya juga lebih dekat dengan Nabi Isa Al-Masih AS di dunia maupun di akhirat. Alangkah baiknya jika kamu mengikuti suri teladan Nabi kita, sesama umat ya yang beragama dan umat Kristen lain, umat yang mengasihi membina kerukunannya satu dengan yang lain selama-lamanya. Amin. Kita lihat ya di kitab suci yang lain lagi berkata ini ya. Haleluya. Bahwa hanya Allah saja yang maha adil di hari kiamat. Namun di balik pemuatan kedua ayat tersebut terselip niat busuk. Pedangkanlah akidah. Setelah dikatakannya bahwa hakim yang adil itu yaitu Allah, maka dilanjutkannya dengan muatan pengalaman hadis yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih AS akan turun menjadi hakim yang adil. Akhirnya pembacaan ya secara tidak langsung dipaksa untuk berkesimpulan bahwa Isa Al-Masih ya AS mempunyai kuasa yang sama seperti Allah, yaitu mengadili manusia pada hari pembalasannya, sebab Yesus Isa Al-Masih itu adalah Allah ya. Itu di kitab suci yang lain berkata seperti itu. Di kitab suci yang lain ayat yang lain berkata begini. Dan sesungguhnya Isa Al-Masih AS itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat ya. Kita tahu hari kiamat itu yang tahu cuman Allah, cuma Tuhan. Tapi Isa Al-Masih AS ya, dia tahu ya kapan datangnya hari kiamat ya. Itu di kitab suci yang lain mengatakan seperti itu. Karena janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Kembali lagi, Isa Al-Masih artinya jalan yang lurus menuju ke surga ya. Di ayat kitab suci yang lain ya kan dikatakan ikutilah jalan yang lurus itu, yaitu ikutilah Isa Al-Masih AS itu ya. Di kitab suci yang lain mengatakan seperti itu. Nah, kita baca lagi di kitab suci di ayat yang lainnya lagi lah ya. Kita baca lagi. Allah berikan kekuatan, kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman ya, para pengikut Isa Al-Masih AS ya, terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang menang. Tuh, kalau kita mengikuti Isa Al-Masih AS ya, kita menjadi pemenang. Musuh-musuhnya dikalahkan semuanya. Orang-orang ingin menyalahkan semuanya dikalahkan ya kalau kita ikut Isa dengan benar. Itu di kitab suci yang lain. Kita baca lagi di kitab suci yang lain, kitab suci yang sama yang lain ini ya kan mengatakan begini. Allah meninggikan para pengikut Isa Al-Masih ya AS. Hai Isa ya, menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat ya. Perhatikan ya, artinya di sini sangat jelas sekali ya. Kalau kita mengikuti Isa ya, orang-orang kafir itu di luar Isa. Kalau kita tidak mengikuti Isa, berarti orang itu kafir ya. Isa Al-Masih AS menjadikan orang-orang mengikuti kamu di atas
orang-orang kafir hingga akhir kiamat. Perhatikan ya. Ya, renungkan ya firman Allah ini ya, firman Allah ini ya. Allah menyatakan pewahyuannya, aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Yaitu buktinya isinya penuh dengan Roh Allah. Perhatikan, para pengikut Isa ya, di kitab suci yang lain itu ditulis buktinya orang-orang ikuti Isa itu penuh dengan Roh Allah. Ya, masih di kitab suci yang lain lagi, orang-orang yang mengikuti Isa Al-Masih AS masih adalah orang-orang yang telah menerima terangnya Allah. Bayangkan ya, orang yang mengikuti ya kan Isa itu menerima terangnya Allah. Bayangin. Makanya orang-orang yang mengikuti Isa AS Al-Masih AS itu semuanya itu terang ya. Orang yang mengikuti jalan yang benar, Pak ya. Artinya kalau mengikuti Isa Al-Masih AS itu ya berarti orang itu mengikuti jalan yang benar. Sehingga Allah ditinggikan di atas orang-orang kafir. Bayangkan ya. Kalau kita ikut Isa Al-Masih AS itu ya, kita bukan orang kafir, kita punya terang ya, kita dibilang benar ya kan. Luar biasa loh, di kitab suci yang lain mengatakan seperti itu. Nah di Injil ya, di Mazmur mengatakan 119 ayat 105, firman-Mu ialah pelita bagiku ya, terang bagi jalan-jalanku. Bayangkan, firman itu siapa? Ya kita lihat nanti ya, firman itu siapa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kita baca lagi di kitab suci yang lain. Haleluya, haleluya. Dia, firman itu siapa? Ditulis siapa? Dialah Allah, dialah yang Maha Esa. Semua agama tahu Tuhan itu cuma satu. Di kitab suci pun mengatakan dialah Allah, dialah yang Maha Esa. Siapakah itu? Ya, udah saya sebutkan tadi ya. Anda harus nalar, Anda harus mengerti ya. Kita lanjutkan ya di kitab suci yang lain dengan ayat yang lain ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Nah, betul, Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Kita buka ya di Injil ya, firman yang menjadi manusia ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Bayangkan. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bayangkan. Siapa tuh firman? Firman itu Isa Al-Masih AS. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman itu adalah Allah. Ya, kita lihat. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan ia adalah Allah, di sini dikatakan. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup. Stop. Sampai yang tadi dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa? Firman itu yang menjadikan segala sesuatunya ini menjadi ada. Dan tanpa Dia tidak ada satupun ya yang telah terjadi yang dijadikannya. Kalau dia tidak ada, semuanya ini nggak ada ya. Karena Dia ada, semua ini menjadi ada. Amin. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bayangkan, Dia secara manusia itu terang sekali ya. Dalam Dia itu ada terang ya. Bayangin, terangnya apa? Ada rohnya Allah di dalam Dia ya. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Datang seorang yang diutus Allah yang bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Dia semua orang yang menjadi percaya ia bukan terang itu. Ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang itu siapa? Ya Allah.
terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tuh bayangkan, ya. Firman itu terang, dia datang ke dunia. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan. Karena firman itu adalah Allah. Dia menjadi manusia. Dia datang ya ke dalam dunia yang telah dijadikannya itu. Tetapi dunia tidak mengenal dia karena dia menjadi manusia. Betul? Jadi jawaban tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ini jawabannya. Memang betul siapa bilang Allah itu beranak dan diperanakannya ya. Tapi Tuhan Yesus kenapa dia itu manusia? Dia menjadi manusia 100%. Dia beranak, dia diperanakan, dia bisa takut ya, dia bisa mati. Berarti kan semuanya udah saya jawab tadi ya. Saya jawab semua pertanyaan itu ya. Karena semua yang tersembunyi saya bukakan. Inilah kebenarannya. Haleluya. Tetapi datang punya, tapi orang punyanya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, perhatikan, supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerima terang itu ya, yang firman itu, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Isa Al-Masih AS itu ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bayangkan ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya ya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran ya. Karena di dalam dia semuanya benar ya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, dan dia berseru katanya, inilah yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ya. Secara manusia Nabi Yohanes lahir duluan, tapi Nabi Yohanes tahu ya kan, dia terang itu, firman itu, Allah itu ada sebelum dia ada pun dia sudah ada. Walaupun Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu lahirnya setelah Nabi Yohanes ya, tapi Nabi Yohanes tahu ya, sesungguhnya itu ada. Dia adalah Allah yang hidup, firman yang hidup. Amin. Dia adalah Isa Al-Masih. Artinya dia ada jalan lurus menuju ke sorga. Amin. Haleluya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datangnya dari Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa Allah, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakannya? Tuhan Yesus menyatakannya tentang Allah. Ya. Amin. Kita lihat di kitab yang lain. Ya. Haleluya. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Bayangkan tuh. Artinya ya, Isa Al-Masih itu tidak ada di kitab suci. Yang lain itu mengatakan gitu. Tidak ada sesuatu setara dengan dia. Kita baca lagi di kitab suci yang lain itu. Ya, firman itu siapa? Firman itu adalah Allah di kitab suci yang lain. Ya. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan pada malam ini telah saya sampaikan. Semua yang percaya dan mengerti, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Engkau percaya, engkau diberkati, ya engkau menerimanya, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan ya. Sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita menaikkan satu pujian menyembah Dia. Karena Tuhan itu adalah Tuhan hidup, tapi bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan Yesus itu manusia, dia bisa mati. Amin. Syukur bagimu, kau hadir dalam hidup
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Akan namamu lebih tinggi lagi. Serukan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin, amin, amin. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Isa Al-Masih AS, ya, adalah Tuhan Yesus manusia 100%. Kapan ia kembali menjadi Tuhan yang sesungguhnya? Pada saat dia mati, dia masuk ke dunia orang mati, dan Allah Bapa menarik dia, ditarik sampai ke sorga, didudukan di sebelah kanan dia, di sebelah kanan Allah. Maka Allah dan Tuhan Yesus itu adalah Allah, dan dia kembali menjadi Tuhan sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus manusia, dia bisa mati, tapi Tuhan kembali kepada Bapa di sorga. Tuhan itu menjadi Tuhan yang sesungguhnya, dia kembali lagi kepada Bapaknya. Dia tidak bisa mati, dia hidup selama-lamanya, dan semuanya itu dijadikan olehnya, dan dia menjadi Tuhannya orang-orang yang percaya kepadanya, dan dia yang menghakimi orang mati dan orang hidup, dan dia yang memberitakan Injil keselamatan. Kalau engkau yang percaya ingin bisa masuk ke sorga, engkau harus ikut dia. Karena dia adalah jalan satu-satunya untuk kita semua yang percaya bisa masuk ke dalam sorga. Semua yang percaya akan kebenaran sabda firman Tuhan pada malam ini. Amin.